Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, di mana kita bahas tips self-improvement untuk hidup lebih baik setiap hari. Hari ini, di video pertama kita akan ngobrol tentang sesuatu yang penting banget dalam hubungan. Apa itu red flag dalam hubungan? Kita akan lihat dari sudut pandang self-improvement, supaya kamu bisa refleksi diri dan bangun hubungan yang lebih sehat. Video ini bakal panjang, sekitar 10 menit. Jadi, duduk nyaman ya, dan siapin catatan kalau perlu. Pertama-tama, bayangin kamu lagi jalan-jalan di taman, tiba-tiba lihat bendera merah berkibar. Itu artinya bahaya kan? Nah, dalam hubungan, red flag itu mirip seperti itu. Red flag adalah tanda-tanda peringatan dini yang menunjukkan bahwa ada masalah potensial di hubunganmu, yang kalau dibiarkan bisa bikin toksik atau bahkan berakhir buruk. Ini bukan cuma soal pasanganmu, tapi juga bisa jadi refleksi buat diri sendiri. Dalam konteks self-improvement, mengenali red flag membantu kita tumbuh, belajar dari kesalahan, dan memilih hubungan yang mendukung perkembangan pribadi. Menurut para ahli psikologi, seperti yang dibahas di banyak artikel terbaru tahun 2025, red flag muncul di awal hubungan dan sering diabaikan karena kita lagi buta cinta. Tapi, kalau kita aware, kita bisa hindari jebakan itu. Oke, mari kita breakdown apa saja red flag umum dalam hubungan. Aku bakal kasih 10 contoh utama, lengkap dengan penjelasan dan tips self-improvement-nya. Kita mulai dari yang paling basic. Red flag pertama, kurangnya komunikasi terbuka. Kalau pasanganmu sering menghindari obrolan serius atau selalu mengalihkan topik saat kamu tanya tentang masa lalunya, itu tanda bahaya. Contohnya kamu tanya, kamu pernah punya hubungan seperti apa sebelumnya? Tapi dia jawab, nggak penting lah. Ini bisa nunjukin dia punya rahasia atau nggak siap komit. Dari sisi self-improvement, refleksi diri. Apakah kamu sendiri juga sulit komunikasi? Coba latihan journaling setiap hari. Tulis perasaanmu, supaya kamu lebih nyaman berbagi. Ingat, komunikasi itu kunci hubungan sehat. Tanpa itu, hubungan kayak rumah tanpa fondasi. Red flag kedua, perilaku controlling atau pengendali. Ini termasuk memantau aktivitasmu, seperti cek HP, tanya-tanya siapa aja yang chat, atau bahkan melarang kamu ketemu teman. Di 2025, dengan sosial media yang makin canggih, ini semakin mudah terjadi. Hal ini merupakan red flag besar karena bisa bikin kamu kehilangan identitas diri. Self-improvement tip, bangun batasan pribadi, seperti waktu buat hobi atau keluarga. Kalau kamu yang controlling, coba meditasi mindfulness untuk atasi insecurity-mu. Red flag ketiga, kurangnya rasa hormat. Kalau pasanganmu sering merendahkanmu, seperti bilang, kamu nggak bisa apa-apa tanpa aku, atau ngomong kasar di depan orang lain, itu jelas red flag. Respect adalah fondasi hubungan. Tanpa itu, hubungan bakal rusak pelan-pelan. Dalam self-improvement, fokus pada self-respect dulu. Baca buku seperti The Gifts of Imperfection oleh Brené Brown, atau ikut workshop online tentang assertiveness. Hormati diri sendiri, maka orang lain akan ikut menghormati. Keempat, isolasi dari orang terdekat. Pasangan yang bikin kamu jauh dari teman atau keluarga, misalnya bilang, mereka nggak suka aku, lebih baik kita sendiri aja. Ini tanda manipulasi. Gottman Institute, ahli hubungan terkenal, bilang ini red flag karena hubungan sehat harus dukung jaringan sosialmu. Self-improvement. Jaga koneksi dengan circle-mu. Jadwalkan weekly call dengan teman dan evaluasi apakah hubunganmu bikin kamu lebih bahagia atau malah sepi. Red flag kelima. Ketidakcocokan tindakan dan kata-kata. Dia bilang, aku sayang kamu, tapi jarang nunjukin lewat action, seperti lupa janji atau nggak dukung mimpimu. Ini nunjukin ketidakjujuran. Tips self-improvement.
Praktikan integriti dalam hidup sehari-hari. Kalau kamu janji sesuatu, tepati. Ini bakal tarik orang yang sama jujurnya ke hidupmu. Sekarang, red flag ke-6. Kritik konstan. Kalau setiap hari kamu dikritik seperti kamu gendut banget atau kerjamu gak bener, itu bisa bikin self-esteem anjlok. Di 2025, dengan tren mental health awareness, ini semakin diakui sebagai abuse emosional. Self-improvement, belajar self-compassion, coba afirmasi harian seperti, aku cukup apa adanya. Kalau kamu yang suka kritik, ganti dengan feedback positif. Ketujuh, kurangnya trust atau kepercayaan. Dia selalu curiga kamu selingkuh tanpa alasan atau kamu yang gitu. Trust dibangun pelan, tapi kalau dari awal udah rusak, susah diperbaiki. Tips, bangun trust dari diri sendiri dulu. Jurnal tentang pengalaman masa lalu yang bikin insecure dan healing lewat terapi jika perlu. Red flag ke-8, keputusan sepihak. Semua keputusan diambil sendiri tanpa diskusi, seperti pindah kota tanpa tanya pendapatmu. Ini nunjukin ketidaksetaraan. Self-improvement, latih kolaborasi dalam tim kecil seperti proyek bareng teman, supaya terbiasa dengar opini orang lain. Kesembilan, hilangnya koneksi emosional. Kamu merasa sendirian meski bersama. Nggak ada intimasi atau dukungan. Ini red flag karena hubungan harus bikin kamu merasa connected. Tip, praktikan active listening. Dengar pasangan tanpa interupsi dan terapkan ke semua relasi. Terakhir, red flag ke-10. Penolakan growth bersama. Kalau pasanganmu nggak mau improve, seperti tolak saran atau nggak dukung kamu belajar hal baru, itu tanda stuck. Dalam self-improvement, pilih partner yang inspire growth. Mulai dari set goal pribadi, seperti baca 1 buku self-help per bulan. Oke, itu 10 red flag utama. Tapi ingat, red flag bukan berarti langsung putus. Kadang bisa jadi growth area kalau dibahas. Bedanya, red flag adalah pola berulang yang merusak, sementara growth area adalah hal yang bisa diperbaiki bersama. Yang penting, jangan abaikan intuisimu. Kalau merasa nggak nyaman, itu sinyal dari tubuhmu. Sekarang, dari sisi self-improvement, gimana caranya uncover red flag di diri sendiri? Psikologi bilang, konflik sering ungkap sisi gelap kita. Coba 3 cara ini. Pertama, refleksi setelah argumen. Tanya diri, apa yang aku lakukan salah? Kedua, minta feedback dari teman dekat. Ketiga, journaling tentang pola hubungan masa lalu. Ini bakal bantu kamu heal dan jadi versi terbaik. Di 2025, dengan banyak resources online, kamu bisa ikut komunitas self-improvement di Reddit atau app seperti BetterUp. Jangan lupa, nobody's perfect. Tapi fokus pada progress, bukan perfection. Kesimpulan, red flag dalam hubungan adalah peringatan untuk introspeksi dan action. Dengan mengenalinya, kamu bisa bangun hubungan yang empowering. Kalau kamu lagi alamin ini, prioritaskan kesehatan mentalmu. Share di komentar, apa red flag yang pernah kamu temuin? Like dan subscribe untuk video selanjutnya tentang tips atasi insecurity. Terima kasih udah nonton, see you tomorrow!